teman-teman, perkenalkan saya Mega Yohana Turanda Sogara, kelas 12C. Jadi di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari akuntansi perusahaan jasa. Materi yang akan saya jelaskan dari akuntansi perusahaan jasa yaitu yang pertama jurnal umum, yang kedua buku besar, yang ketiga neraca saldo, dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Sebelum kita membahas materi, saya telah membuat transaksi dengan judul Bengkel Ronald. Langsung saja ke yang pertama yaitu jurnal umum. Pada tanggal 2 Mei, diterima penyetoran modal dari Tuan Ronald berupa uang sebesar 30 juta, gedung senilai 100 juta rupiah, dan peralatan bengkel senilai 5 juta rupiah. Maka dalam jurnal umum diisi dengan akun kas 30 juta di debit, gedung 100 juta di debit, peralatan 5 juta di debit, dan modal 135 juta di kredit. Yang kedua, tanggal 5 bulan Mei, dibeli perlengkapan seharga 8 juta yang dibayar 3 juta rupiah, sisanya dibayar kemudian. Maka dalam jurnal umum, akun yang diisi adalah kas 3 juta di kredit, perlengkapan 8 juta di debit, dan utang 5 juta di kredit. Yang ketiga, tanggal 6 bulan Mei, dibeli peralatan seharga 5 juta secara tunai. Maka dalam jurnal umum, akun yang diisi adalah peralatan 5 juta di debit dan kas 5 juta di kredit. Yang berikut tanggal 10 bulan 5, diselesaikan jasa perbaikan motor pelanggan dengan biaya perbaikan Rp500.000 dibayar tunai. Maka akun yang diisi pada jurnal umum adalah kas 500.000 di debit dan pendapatan jasa 500.000 di kredit. Yang berikut 12 bulan 5, diselesaikan jasa perbaikan kendaraan pelanggan dengan biaya perbaikan 1 juta yang dibayar Rp500.000, sisanya dibayar kemudian. Maka akun yang diisi pada jurnal umum adalah kas 500.000 di debit, pendapatan jasa 1 juta di kredit, dan piutang 500.000 di debit. Yang berikut tanggal 14 bulan 5, dibayar utang sebesar 3 juta rupiah atas pembelian perlengkapan tanggal 5. Maka akun yang diisi pada jurnal umum yaitu kas 3 juta di kredit dan utang 3 juta di debit. Tanggal yang berikut, tanggal 16, diterima uang tunai sebesar 300.000 atas jasa perbaikan motor. Maka akun yang diisi pada jurnal umum adalah pendapatan jasa 300.000 di kredit dan kas 300.000 di debit. Tanggal 18 yang berikut, dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta, maka akun yang diisi pada jurnal umum adalah kas 1 juta di kredit dan biaya gaji 1 juta di debit. Pada tanggal yang berikut 25, dibayar listrik sebesar 200.000, maka akun yang diisi pada jurnal umum adalah kas 200.000 di kredit dan biaya listrik 200.000 di debit. Dan tanggal yang terakhir, tanggal 28, Tuan Ronald sebagai pemilik bengkel mengambil uang sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Maka akun yang diisi pada jurnal umum yaitu kas 500.000 di kredit dan prive 500.000 di debit. Pada jurnal umum, akun modal hanya ada jika transaksi hanya tentang store modal. Yang berikut buku besar. Yang pertama buku besar kas dengan model 3 kolom. Yang pertama tanggal 2 dengan keterangan store modal yaitu 30 juta di debit dengan saldo 30 juta. Yang kedua tanggal 5 beli perlengkapan 3 juta di kredit dengan saldo 27 juta. Yang ketiga tanggal 6 beli peralatan yaitu 5 juta di kredit dengan saldo 22 juta.
Tanggal 10 jasa perbaikan motor 500.000 di debit dengan saldo 22.500.000. Tanggal 12 jasa perbaikan 500.000 di debit dengan saldo 23 juta. Tanggal 14 bayar utang 3 juta di kredit dengan saldo 20 juta rupiah. Tanggal 16 jasa perbaikan 300.000 di kredit di 300. Tanggal 16 jasa perbaikan 300.000 di debit dengan saldo 20.300.000. Tanggal 18 biaya gaji 1 juta di kredit dengan saldo 19.300.000. Tanggal 25 bayar listrik 200.000 di kredit dengan saldo 19.100.000. Dan yang terakhir 28 Prive 500.000 di kredit dengan saldo akhir 18.600.000. Buku besar yang kedua yaitu buku besar modal pada tanggal 2 dengan keterangan store modal 135 juta di kredit dengan saldo 135 juta. Buku besar yang kedua, buku besar gedung dengan keterangan store modal pada tanggal 2 Mei 100 juta rupiah di debit dengan saldo 100 juta rupiah. Yang berikut buku besar peralatan pada tanggal 2 dengan keterangan store modal 5 juta rupiah di debit dengan saldo 5 juta rupiah, dan pada tanggal 6 dengan keterangan beli peralatan 5 juta rupiah di debit dengan saldo akhir 10 juta rupiah. Buku besar yang berikut buku besar perlengkapan pada tanggal 5 Mei dengan keterangan beli perlengkapan 8 juta rupiah di debit dengan saldo akhir 8 juta rupiah. Buku besar yang berikut piutang pada tanggal 12 Mei dengan keterangan jasa perbaikan 500.000 di debit dengan saldo akhir 500.000. Buku besar yang berikut utang pada tanggal 5 Mei dengan keterangan beli perlengkapan 5 juta di kredit dengan saldo 5 juta rupiah, dan tanggal 14 Mei dengan keterangan bayar utang 3 juta rupiah di debit dengan saldo akhir 2 juta rupiah. Buku besar yang berikut Prive tanggal 28 Mei dengan keterangan mengambil uang 500.000 di debit maka saldo akhir 500.000. Buku besar yang berikut biaya gaji pada tanggal 18 Mei dengan keterangan bayar gaji yaitu 1 juta di debit dan saldo akhir 1 juta rupiah. Buku besar yang berikut biaya listrik pada tanggal 25 Mei dengan keterangan bayar listrik 200.000 di debit dengan saldo akhir 200.000. Dan yang terakhir buku besar pendapatan jasa pada tanggal 10 Mei dengan keterangan jasa perbaikan 500.000 di kredit dan saldo 500.000. Tanggal 12 Mei dengan keterangan jasa perbaikan 1 juta di kredit dengan saldo 1.500.000. Dan pada tanggal 16 Mei jasa perbaikan 300.000 di kredit dengan saldo akhir dari pendapatan jasa adalah 1.200.000. Yang berikut adalah neraca saldo. Neraca saldo dibuat pada akhir bulan. Yang pertama, dengan akun kas 30 juta rupiah di debit, gedung 100 juta rupiah di debit, peralatan 10 juta rupiah di debit, perlengkapan 8 juta di debit, piutang 500.000 di debit, modal 147 juta di kredit, Prive 500.000 di debit, utang 2 juta di kredit, pendapatan jasa 1.200.000 di kredit, biaya gaji 1 juta di debit, dan biaya listrik 200.000 di debit. Yang berikut laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba atau rugi. Untuk mencari
laporan laba atau rugi, kita akan menggunakan rumus yaitu pendapatan dikurangi biaya. Pendapatan yang tertera pada neraca saldo adalah pendapatan jasa, dan biaya yang tertera pada neraca saldo adalah biaya gaji dan juga biaya listrik. Maka pendapatan 1.200.000 dikurang biaya, yaitu biaya gaji dan biaya listrik 1 juta ditambah biaya listrik 200, 1.200.000 dikurangi 1.200.000 sama dengan 0. Maka laporannya adalah rugi. Karena yang kedua, laporan perubahan modal. Kita mencari perubahan modal dengan rumus modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba atau rugi dikurangi price. Modal awal yang tertera pada neraca saldo adalah 140 juta rupiah dengan rugi 0 dikurangi price sebesar 500.000 rupiah. Maka modal akhir yang didapat adalah 146.500.000. Dan yang terakhir adalah laporan neraca, yaitu dengan menggunakan modal akhir yang telah dicari pada laporan perubahan modal, yaitu harta sama dengan kewajiban. Harta mencakup kas sebesar 30 juta rupiah, gedung sebesar 100 juta rupiah, peralatan 10 juta rupiah, perlengkapan 8 juta rupiah, dan piutang 500.000. Kewajiban mencakup modal akhir sebesar 146.500.000 dan utang sebesar 2 juta rupiah. Maka saldo yang didapat adalah 148.500.000.